Come on, come on, come on. Goal! Yes. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Manchester United. Aku bales nih. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ini udah hari ketiga loh Mas sampean begadang. Kasihan PS-nya, ntar atit. Ini juga ibadah mas, olahraga. Olahraga ini juga. Laga hidup mati nih. Astagfirullah, ibadah kok cuma jarinya doang. Nanti yang masuk surga jarinya doang dong itu. Astagfirullah. Finali selesai. Astagfirullah. Ngapa sih mas? Itu mata apa barcode yo? Mata kok mas. Kamu tidur nggak sih? Tidur. Tidur harusnya. Tidur tadi pas loading. Iya, tidur makanya yuk. Jangan begadang tidak sehat. Ya kamu juga, Mas. Pulang sana kamu yuk. Ya mas. Udah berhari-hari kok. Ya Nggak aku tidur. pulang dulu ya. Nanti kalau lanjut lagi disangka Deddy Corbuzier aku. Udah ya, aku pulang ya. Udah pulang. Nanti habis makan siang kita lanjut. Oke. Ya kan masih puasa. Atas nama Randy. Ini gimana cara jalannya ya? Saya aja yang dorong. Gimana? Haha. Kalau saya lihat dari mukamu, wah, kamu sering begadang. Pasti gara-gara diajak begadang main PS terus sama Mas Anto nih. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Sepertinya kamu ini dari mukamu lihat saya sering begadang kamu, betul? Kadang dok, Oh, begadangnya sampai jam berapa? kadang jam 2, kadang jam 3, kadang langsung sahur dok. Pantesan tubuh itu bukan seperti power bank. Kamu juga harus menjaga dan merawat tubuhmu. Jangan lagi begadang. Nanti kalau sakit, saya yang repot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ini mau lari apa mau jadi photoshoot katalog olahraga? Keren bener. Kenalin nih, teman saya, Haikal. Oh, Haikal. ini yang pelari culture itu yang ada di Tok Mas Anto. Oh, pantes badannya kayak suprafit. Fit maksudnya. Oh. Ini duduk. Ngomong saya di mana nih, Bang? Lari karakter. Oh ya, lari dulu. Lari. Jadi di sini, abang-abang. Katanya nih ya, tadi Pak Deddy cerita, kaitannya di sini ada pasien PS akut. Nah, ini. Teman saya udah ada yang masuk ke rumah sakit sampai rawat inap. Cuma hiburan kecil nih. Gini Mas Anto, hiburan itu boleh, tapi badan harus gerak. Nah, dengerin tuh. Nah, Mas Anto berdiri dulu coba. Ayo Oh, Mas, mau berdiri. gratis ini, berdiri. Oke. Nah, sebelum kita mulai olahraga, kita stretching dulu. Oke. Bungkukan badan. Set. Kiri lagi. Set. Ini gini doang. Iya kan? Iya. Iya. Oke. Nah, habis Yuk. itu kita mulai lari-lari kecil aja. Kita coba 1 menit dulu ya. Semangat. Semangat. Ayo, tak bantu hitung lah. Oke, semangat. Oke, penonton ikut ya. Ikutin saya, Haikal Ceria, disingkat Culture. Oke, siap? 1, 2, 3. Oh, Hitungin, Dad. 2, 3. Mas-masan. Loh, kok Ayo Mas Anto. Semangat, Mas Anto. Ayo semangat. udah
Ini semenit kan? Iya, ayo semangat tetap. Baru berapa detik? Udah, jangan serius-serius. Ayo. Ternyata Gue capek bener. remote mana tadi ya? Kayaknya terakhir si Tio deh. Tadi kayaknya ketelan sama Tio. Astagfirullah. Gimana dalam Magicom? Aduh. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Gedein. Nggak ada suaranya. Masih nggak bisa sih, Mas? Oh. Nggak bisa. Pak Ustadz. Oh, Ustad. Gedein. Coba gedein. Nggak bisa nih. Coba gedein. Nah, itu baru ente kadang-kadang. Iya, baru bisa. Aneh kos kita ini ya. Nah, gitu. Suara digedein dong. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Tujuannya itu takwa. Tapi jangan lupa, puasa juga menjaga kita tetap sehat, supaya bisa ibadah sampai usia tua. Insya Allah seperti saya, sudah 55 tahun, masih kelihatan muda. Amin. Betul atau betul? Karena target kita bukan cuma kuat Ramadan tahun ini, tapi kuat sampai Ramadan berikutnya. Nah. Tips, gimana sih tips puasa biar sehat sampai tua? Yang pertama, 1. Sahur yang benar, biar kuat sampai buka. Rasulullah bersabda, bersahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahur itu bukan formalitas, bukan cuma minum seteguk air, lalu tidur lagi sambil bilang, ya Allah, niat saya sudah ada. Kalau ingin sehat sampai tua, makan secukupnya, perbanyak minum air putih, kurangi minuman terlalu manis. Ingat, kita ingin umur panjang dalam keadaan sehat, bukan panjang tapi sering bolak-balik rumah sakit. Betul atau betul? Yang kedua, buka secukupnya, jangan balas dendam. Kadang dari subuh sampai maghrib kita menahan lapar. Begitu azan, semua dilampiaskan. Padahal Allah juga mengingatkan dalam Al-Quran, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Kalau buka berlebihan, badan berat, taraweh jadi lambat. Imam belum salam, kita sudah waalaikumsalam. Betul atau betul? Yang ketiga, jaga hati biar umur berkah. Ingat, sehat bukan cuma badan, tapi juga hati. Ada orang badannya kuat. Itu bukan pantun. Tapi emosinya meledak-ledak. Puasa itu latihan sabar. Kalau ada yang bikin emosinya, aku sedang puasa. Senyum aja ye. Orang yang hatinya tenang biasanya hidupnya lebih ringan, lebih adem, insya Allah lebih panjang umur. Amin. Yang keempat, jangan jadikan puasa alasan malas. Gerak ringan, jangan jalan santai, tetap produktif, karena tubuh yang jarang dipakai bergerak, biasanya protesnya lebih cepat. Ayo, jangan jadi remaja jompo ye. Kita pasti ingin di usia tua nanti masih bisa bergerak, beraktivitas dengan normal. Masih bisa sujud tanpa drama, bunyi, keletak lutut. Aduh, lutut gue sakit nih. Nah, itulah karena kurang olahraga. Betul atau betul?
Jamaah sekalian, Ramadan ini bukan hanya tentang menahan lapar, tapi tentang membangun pola hidup. Kalau kita disiplin makan, disiplin emosi, disiplin ibadah, insya Allah sehatnya bukan cuma sebulan, tapi sampai usia tua. Amin. Ada pertanyaan jamaah? Bangun. Ustadz, saya ini kan puasa Ustadz. Katanya puasa itu bikin sehat, tapi kenapa puasa Ramadan tuh badan saya tambah gendut, nggak teratur gitu. Jadi ini yang salah puasa saya apa timbangannya hoax, Ustadz? Masya Allah, pertanyaan yang sangat dasar. Nah, itu puasanya benar. Yang salah biasanya buka puasanya. Puasa itu sehat karena tubuh kita diberi waktu istirahat. Tapi kalau siangnya istirahat, maghribnya balas dendam, semua makanan diembat, ya tubuhnya bingung, betul atau betul? Ibarat kita bilang ke badan, tahan ya dari subuh sampai maghrib. Begitu maghrib kita kirim satu nampan gorengan. Badannya kaget, ini ujian apa hadiah? Aduh, capek deh. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Puasa itu menahan. Kalau buka jadi pelampiasan, manfaat sehatnya berkurang. Jadi kalau mau sehat sampai usia tua, buka secukupnya. Jangan semua makanan harus dicoba. Sama jangan lupa bergerak setelah makan. Karena target kita bukan sekedar lulus ke Ramadan, tapi lulus dengan badan sehat dan iman meningkat. Betul atau betul? Sama satu lagi, bulan Ramadan jangan disia-siakan. Bacalah Al-Quran biar sehat jasmani dan rohani. Betul atau betul? Semoga Allah memberikan kita semua umur panjang, badan sehat, hati kuat, dan kesempatan bertemu banyak Ramadan lagi. Karena nikmat terbesar bukan cuma hidup lama, tapi hidup lama dalam ketaatan. Amin. Gimana? Semua udah ngecas kan? Sekian ngecas iman dari Ustadz Bakir Al-Amani. Terakhir dari saya ya, hiduplah seperti security. Semua kami jaga dengan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, pas banget ya, ngecas iman. Ngecas, S-nya kan sporty. Oke, mulai sekarang kita akan bergerak, terus bergerak. Badan sehat, ibadah juga kuat sampai tua. Nyalain PS dulu. Loh, Mas. Iya toh, katanya mau berubah. Tenang, ini virtual reality, main PS sambil lari beneran, ya. Terus gue ngomong apa ini? Ngecas iman di bulan Ramadan, santai aja, jangan kebanyakan beban. Itu bukan Sin 2. Ini! Oh, ini yang pelari culture itu, Mas Santo. Yang ada di Tilton. Nah, gitu dong. Kamera digedein. Salah, lupa. Cari seberkah iman di Ramadan yang bersahabat. Ramadan dan ngecas iman bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ngecas Iman Anissa. Bersama saya Ustazah Zela dan saya Ustazah Hania. Dan kali ini kita mau kurang podcastnya. Oh iya. Lupa. Udah ulangi lagi ya guys. Oke, 1, 2, 3.
Welcome back to Ngecas Iman Anissa, Podcast yang bikin iman lobet. jadi full bar lagi. Yeay, bersama saya Ustazah Hania. Dan saya Ustazah Zela. Dan kali ini kita mau kasih reaction ya ke sitkom Ngecas Iman yang temanya Sehat itu investasi sampai tua. Yes. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Manchester United. Scene pertama nih langsung relate banget Mbak Zela. Ramadan, energinya masih full banget, terutama Mas Anto. Dia tuh Ramadan tapi olahraganya olahraga jari. Iya. Bener gak sih? Bener. Cuman gara-gara scrolling. Bang, sorry banget itu bukan olahraga jari. Punten banget nih, itu scrolling namanya. Betul. Nah, lucunya juga tuh Mas Ali tuh nyekak gini. Kalau jari doang yang sehat, berarti nanti masuk surga cuma jarinya doang dong. Gimana ya jarinya doang masuk surga? Mas Tio juga lucu banget. Dia tuh matanya sampai hitam gara-gara begadang 3 hari main PS. Main PS Ya, doang, bukan itikaf. Bukan itikaf, bukan ngaji. Iya. Sangat kocak hidupnya dia ya. Tapi kalau Dedi nih ya, Dedi tuh masuk dia udah kayak Google Scholar aja yang bawa buku langsung mode ilmiah gitu ya. Terus langsung ngomongnya tuh seolah-olah kayak nyindir kita, para kaum rebahan gitu ya. Apalagi dengan awalan kayak secara medis itu tuh benar-benar kayak plak, kaum rebahan semua tersindir semuanya. Betul. Karena kalau anak muda tuh banyak rebahan ya, jadi pasti banyak tersindir nih. Nggak usah muda, kayak tua juga ya. Iya bener. Terus ada Randy. Nah Randy ini contoh nyata nih, dia tuh kebanyakan main PS, jadi semuanya berantakan. Dia sahurnya telat, terus tidurnya telat, jadi berantakan juga. Terus jadi tumbang deh setelah itu. Aduh, padahal sahur itu kan penuh berkah ya sebenarnya. Betul, dan kalau Ramadan Sayang tuh harusnya banget. tuh jangan begadang, apalagi satu match lagi gitu kan, kayak nonton drakor nggak sih kalau cewek? Iya, betul ya. Tapi kalau begadangnya diisi dengan ibadah, nggak apa-apa. Iya. Kalau begadangnya diisi dengan hal-hal yang tidak berguna, kayaknya rugi banget ya Betul, Ustazah. apalagi di bulan Ramadan. Nah, tapi di antara semua penghuni kos itu, yang paling waras itu Mas Ali. Insya Allah. Karena Kenapa dia tuh? sekali ngomong tuh langsung kayak kesindir semuanya. Dia pelan tapi nyelekit langsung nusuk ke jantung Ustazah. Bukan hati lagi tapi langsung ke jantung. Apalagi ketika dia bilang jangan kebanyakan alasan. Itu tuh bukan sindiran lagi tapi Ngena banget ya? sindiran gitu. Betul. Nah, terus ada si Sigit nih pecah banget. Dia masuk pakai outfit culture si runner gitu. Aku pelari kalki. Iya, that's simple. Keteringan aja, jangan That's sampai. simple, Iya, ya. stretching gitu. Tapi nih ya, Ustazah, yang paling enggak tuh menurut aku di kata-kata yang di game itu nggak ada extra time. Nggak kayak di kehidupan. Itu tuh benar-benar kayak deep banget. Betul. Langsung ingetin kita tentang kematian gitu ya. Langsung kayak ibarat kata tuh semua dunia tuh pengen kita lepas gitu kan. Betul. Rumah pengen kita jual. Nggak sampai gitu ya? Nggak gitu. Nggak gitu ya? Pokoknya kayak kita tuh langsung inget mati gitu ya. Karena sebenarnya tuh mereka tuh orangnya udah mager-mager Ustazah. Cuman emang selama di zona nyaman aja. Jadi kayak bukan orang bener aja gitu kelihatannya. Betul. Dan poin pentingnya itu kalau kita mau ibadah sampai tua, kita harus jaga kesehatan kita. Gitu kan. Bener banget. Sebagai Karena, investasi kita. Betul. Kesehatan itu kan harus dimulai dari muda supaya kita ketika tuanya menjadi kuat. Seperti itu guys. Kalau kita lihat dari sitkom tadi, berarti tuh sebenarnya pesannya tuh sederhana ya. Kalau kita mau ibadah dengan kuat, ya kita harus jaga tubuh kita dari sekarang. Betul banget. Jangan sampai nih cuma niatnya doang full tapi badan kita tumbang, kan percuma juga ya. Betul. Tunggu. Kok kita bertukar peran sepertinya ya? Iya nih, mohon maaf tadi kita 30 menit baru di briefing jadi Kita jadi tukar Aku juga posisi. sama. Jadi sekarang ustazah yang berperan jadi MC ya, nge-reaction gitu ya? Iya, jadi Iya. kita yang kasih reaction. Kamu jadi bintang tamunya kita sekarang. lagi ngerasain betapa susahnya jadi Izzah dan Naura di sini. Asik. Kita udah tag berkali-kali tadi. Iya, betul banget. Susah Tapi banget. lucu. Susah banget ya. Tapi tadi saya lihat dari backstage, lucu kok. Makasih ya. Semoga nanti viewsnya juga tinggi ya. Harus tembus 2000 ya. Awas kan. Nah,
Aku tadi ngeliat ustazah nge-reaction gitu, jadi keinget ya aku sama Naura. Iya, Naura gimana? Naura kemana sih? Dia lagi di ujung Sumatera, lagi DL, sedih banget. Tapi ya Gara-gara DL itu ya yang membuat kita jadi MC sekarang. Jadi kita bingung. Kita bingung. Gara-gara Naura DL. Oke. Mending Kita lihat Naura dulu. Naura aja ya. Kita sapa-sapa. Iya. Naura. Di mana kamu Naura? Nah Sobat Ngecas Iman Anissa, jadi gini nih kira-kira suasana Ramadan di lingkungan perumahan perkebunan. Nah beda banget ya sama suasana Ramadan di Jakarta yang penuh dengan hiruk-pikuk dan hingar-bingar ibu kota. Ibu-ibu di sini masih sangat bekerja sama, gotong royong untuk bikin bareng-bareng nih kue lebaran. Beda banget sama kita yang di Jakarta yang udah cenderung masing-masing nih. Di sini hawa kekeluargaan, kebersamaannya sangat-sangat terasa dan menghangatkan hati. Sobat Ngecas Iman Anissa, ini dia hasil kue buatan ibu-ibu di sini. Jadi ini aku dikasih nih sama ibu-ibu satu toples, banyak banget ya ini isinya. Sebenarnya pengen banget nyobain, tapi sayangnya masih puasa nih belum bisa nyobain. Tapi pasti enak deh bikinan ibu-ibu. Masya Allah. Terima kasih ibu-ibu. Nanti kita cobain ya pas buka. Dadah. Masya Allah banget ya, tadi cuplikan yang kita lihat dari Naura bahwa ibu-ibu di site itu tuh banyak yang produktif menjelang lebaran ini. Iya, walaupun lagi puasa tapi tetap ya melakukan aktivitas yang positif dan bermanfaat. bermanfaat, betul. Nah, kan sekarang kita jadi MC nih Ustazah. Iya. Kita sekarang punya tamu spesial nih selain Izzah. Selain Izzah ya, perwakilan dari single Villa. Di sini sudah hadir bersama kita nih ya Ustazah Zela, perwakilan dari Mamah Muda nih. Masya Allah. Dan juga wanita karir, kita sambut Mbak Zaki. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya udah datang di acara Ngecas Iman hari ini. Iya, dan Bunda Zaki dan juga Izzah udah nonton kan episode Ngecas Iman kemarin? udah dong. Iya, gimana tanggapannya dari Izzah dulu deh? Sebagai single Villa. Ngelihat episode kemarin. Kalau aku sendiri ya, aku kan juga sebagai golongan itu ya. Karena kita ngelihat khususnya di sekarang kan trennya di olahraga nih kan. Trennya tuh sekarang di olahraga. Jadi banyak yang dikit-dikit lari, pelari culture gitu. Dikit-dikit lari pada ikut. Terus kayak aku juga sama kan ngeliat orang pilates, kayak pengen pilates ya gitu. Terus ngeliat orang olahraga, kayak dulu aku pernah ikut bulu tangkis, sekarang udah nggak lagi. Itu FOMO doang sebenarnya. Itu jadi kayak ngeliat orang olahraga tuh kayak pengen ikut aja gitu. Ya sekedar FOMO aja sih sebenarnya. Cuma kalau aku sendiri sih ada beberapa yang aku suka, tapi ada beberapa yang kayak FOMO doang ini mah gitu. Cuman untuk ngasih makan sosmed nggak kira-kira? Salah satunya ya. Salah satunya itu, terus kayak pengen kepo aja sih ini orang-orang kok suka sih, kok ya gitu aja kepo aja sebenarnya. Vibes-nya ya, betul gimana sih betul olahraga banget. gitu. Nah itu kan dari Izzah tadi, kalau dari Bunda Zaki sendiri nih, kira-kira melihat tren-tren yang ada di luar sana tuh kayak gimana sih? Kalau dari kondisi sekarang kan sudah berkeluarga, sudah punya anak, kesibukan sendiri gitu kan. Kalau aku sebagai ibu ya, nggak sempet ya. Kalau olahraga tuh ikut-ikutan gitu kan, FOMO nggak sempet. Tapi yang penting buat aku itu adalah dimulai dari yang paling simpel dulu. Misalnya kita jalan kaki santai, jogging, terus stretching, ya kan. Kalau kita kebiasaan itu bikin badan juga berasanya seger gitu. Karena kan kita sebagai ibu-ibu tuh udah cukup sibuk ya. Betul, jadi kalau iya. misalnya kita ikut kayak anak muda-muda sekarang ke tempat pilates atau mungkin kayak kita nggak sempet ya, Bun? Nggak Ya, Bun sempet ya. Jadi kita manfaatin yang ada di rumah gitu ya. Seperti Dan di angkat sela-sela. galon ya kan? Iya boleh ya benar-benar. Angkat anak ya kan? Di sela-sela Jemur kesibukan baju kita. kan bisa juga ya. Iya betul-betul. Karena Rasulullah itu lebih suka umat yang kuat gitu ya, bukan cuma kuat iman tapi juga kuat fisik. Betul banget. Dan juga kalau kita belajar nih, Bunda Khadijah itu waktu Rasulullah dapat wahyu di Gua Hiro,
itu kan Rasulullah tuh kira-kira usianya 40 tahun ya saat mendapat wahyu. Nah berarti Bunda Khadijah yang dinikahi Rasulullah usia 40 tahun, saat itu usianya 55 tahun. Dan dia itu bolak-balik nganterin makanan ke Jabal Nur yang jaraknya itu tuh sekitar 6 km dari Masjidil Haram. 6 km. Dia masih kuat 55 tahun. Dan itu menanjak. Dan itu menanjak, bukan Menanjak jalan biasa nih kayak kita jalan santai, jalan dia tuh menanjak dan berbatu, bukan kayak sekarang kan kondisinya. Kita running 5K aja udah ngos-ngosan. Benar. Tapi pace-nya juga pace-pacean ya. Pace-pacean yang 5K paling pace-nya 6 atau 7, namanya udah cepet banget Udah cepet ya. banget, kita kayak 7 lah ya. 8 ya, jujur 8. Itu berarti kuat banget ya. Masya Allah, di usia yang sudah 55 tahun ya. Semoga kita dimudahkan ya jadi seperti Bunda Khadijah. Mungkin bisa dimulai dari naik tangga kali ya. Iya benar. Ayo dong kita memulai naik tangga. Mungkin bagi kita berdua lantai 3 nggak apa-apa ya Mbak Zaki ya? Masih aman ya? Iya, Semangat kalian aja. ya. Kayaknya kalian aja deh. Kita lantai Ayo 5 dong. ya kan. Kalau yang lantai 5 ke atas tuh kayaknya udah ini aja, lift aja. Lift aja ya. Tapi gini ya teman-teman, yang penting olahraga itu adalah konsisten. Betul banget. Jadi betul nggak banget. sekarang olahraga besok capek nih karena habis olahraga berat besoknya nggak olahraga gitu kan. Itu nggak bisa kita lakukan sih. Iya betul karena yang konsisten itu bukan cuma di ibadah ya, istiqomah dalam beribadah, Iya. tapi juga dalam olahraga. Karena kalau kayak musiman doang juga nggak bagus juga buat kesehatan kita ya Nggak kan? continuous ya Nggak jadinya. continue, betul. Walaupun simple tapi konsisten juga hasilnya kan lebih ada impact-nya ya. Iya, itu lebih baik ya. Betul banget. Betul. Aku ada sharing dikit mengenai konsisten itu. Jadi dulu tuh di pertengahan tahun lalu itu aku sempat olahraga rutin itu turun hingga 5 kiloan gitu kan. Keren. Nah, terus akhirnya di akhir tahun, di awal tahun itu aku sakit. Terus sampai di infus juga kan, di opname. Itu aku nambah 2 kilo, terus naik lagi sekilo, terus kayak jadi loss gitu kan, jadi nggak olahraga. Konsisten naiknya ya. Iya, konsisten naik. Itu dia, konsisten turun, konsisten naik gitu iya. kan. Jadi kayak dulu tuh aku rajin seminggu sekali pilates, terus kayak jalan kaki, 10K lah apalah itu kan. Terus sekalinya sakit, terus kayak mau memulai lagi tuh susah banget gitu. Iya, benar. Jadi kayak udah ada di zona nyaman lagi gitu, kayak udah makan enak lagi, terus kayak nggak olahraga, males gitu. Jadi kayak memulai lagi tuh kayak jadi susah. Berat gitu. ya? Berat banget. Berat banget. Emang yang yang berat itu memang di awal untuk mulai ya. Tapi Betul. coba nanti diniatkan buat ibadah untuk tubuh yang lebih sehat di masa tua terutama. Apalagi kita ibu-ibu ya. Iya. Sebagai ibu tuh kita harus sehat nggak sih Bun? Betul, iya. Gimana tuh kalau dari Bunda Zaki? Kalau kita tuh harus sehat karena kenapa? Iya, kalau dari aku sebagai ibu, kalau kitanya sehat, otomatis kita ke anak, ke suami itu juga enak gitu. Tercipta suasana keluarga yang nyaman ya kan. Betul. Apalagi nggak suami- uring-uringan. Terus Betul. kalau badan capek tuh gimana sih? Jadi gampang marah kan? Iya, nanti yang kena suami Mood kita, ya. anak-anak kita gitu Jadi ya. bad mood. Betul. Kalau kita sakit, kayak tuh rumah berantakan, Betul, kan. Ibu anak juga nyariin kita, bapaknya kadang nggak bisa ngelayanin Iya. anak gitu kan. Masya Allah, Jadi keren kita memang banget. harus selalu menjaga kesehatan kita. Karena katanya kalau keluarga yang bahagia itu dimulai dari ibu yang bahagia. bener Betul, nggak sih? dan ibu yang bahagia itu harus sehat. Nah, Betul, sehat mental Jadi dan ibu sehat adalah fisik. tiang rumah tangga ya. Iya, bisa dibilang ya. Tapi yang paling penting sih sebenarnya menurut aku itu kita harus mengatur pola hidup ya. Mulai dari istirahat yang cukup, nggak usah begadang ya kalau nggak perlu-perlu banget gitu kan. Terus makan makanan yang bergizi, sehat ya kan, gizi yang seimbang gitu. Terus yang terakhir adalah bergerak. Bergerak. Ya. Membiasakan diri kita bergerak gitu. Jangan diam aja. Dari yang simple-simple aja tadi kan. Iya betul. Dan olahraga itu sebenarnya nggak harus mengeluarin biaya yang lebih ya. Betul. Ya kan, apalagi kita ibu-ibu ya kan, kalau bisa ngatur pengeluaran secara Maksimal. Mulai perhitungan Kita tekan gitu ya. Mulai detailnya keluar ya. Kalau bisa gratis kenapa harus berbayar? Betul. Karena relate juga nih Mbak, kan ketika kita olahraga keluar itu kan kita effortnya tuh lebih bukan di masalah duit aja, tapi di masalah Outfit. pakaian. Iya, betul. Kita kan kalau keluar kan harus pakai pakaian, pakai Tertutup, jilbab, pakai ya, baju gitu ya. panjang, terus kayak cucian jadi lebih banyak. Jadi kayak jadi di rumah lebih enak sih, simple lebih ya. simpel gitu. apalagi di bulan Ramadan ini kan adalah saat-saat yang tepat kita mengatur Pola makan. pola makan, menahan
diri dari nafsu, segala nafsu ya. Terus menjaga istirahat ya kan. Tuh. Betul banget. Jadi momen yang tepat lah ya di Momen Ramadan yang ini tepat buat kita ngeriset riset. lagi, Riset, kayak iya. ngatur ulang lagi pola hidup kita. Jadi Iya. tidurnya juga dibikin cukup, kita harus sahur, nahan lapar, nahan nafsu buat Iya, makan makanan betul. yang craving manis-manis mungkin gitu ya. Asal ketika abis Idul Fitri nggak balas dendam aja. Iya benar. Takutnya udah Balik lagi nanti kita ya. Konsisten ya. Makan opor, rendang, wah langsung. Yang Kalap ya jadinya. Kue kering yang Kue manis-manis. Masya Allah, episode kali ini tuh kita insightful banget ya guys Betul. ya. Banyak banget hal-hal informasi yang menarik gitu kan, dan sharing-sharing lainnya. Mungkin Bunda Zaki boleh kasih pesan-pesan nggak nih untuk wanita di luar sana yang super sibuk, yang sudah berkeluarga, yang berkarir juga. Silakan. Pesan aku sih kalau mau bergerak jangan nunggu nanti deh ya. Bisa dimulai dari sekarang dengan cara yang paling simple, olahraga yang paling simple pun kita tuh bisa gitu loh. Karena kesehatan adalah investasi kita di masa tua nanti gitu. Masya Allah, bener banget tuh. Itu sama banget sama yang diucapkan Ustadz Bakir Al-Amani di episode Sabtu Sitkom kemarin. Ngecas Iman sebelumnya bahwa sehat itu investasi. Ingat, menjaga kesehatan hari ini adalah investasi jangka panjang di masa tua. Masya Allah. Masya Allah. Sampai bertemu di Ngecas Silaturahmi. Terima kasih kepada Bunda Zaki dan juga Iza udah hadir di episode kali ini. Saya Ustazah Hania. Dan saya Ustazah Zela. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Ramadan Ramadan berikutnya. berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngecas iman di bulan Ramadan. Iman episode Kemarin. Oh iya. Mbak Zaki. Ya ini ternyata salah. Dia ngomong FOMO gitu ya. Kenapa sih? Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Kau cari seberkah iman di Ramadan yang bersahabat. Ramadan